Perkenalkan, nama saya adalah Ranju Tabarat dan saat ini saya sedang kuliah di Politeknik Negeri Medan dan jurusan Teknik Komputer. Dan nama saya, perkenalkan, Tian Fauzan Bantowing, berkuliah di kampus Politeknik Negeri Medan jurusan Teknik Komputer. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Pertama, saya ingin menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan dengan latar belakang. Menurut Setiawan, merambatnya lapangan futsal di setiap daerah Indonesia, terutama pada kota-kota besar, harga pemakaian futsal masyarakat terhadap penyewaan yang tergolong banyak menuntut pemilik lapangan futsal agar meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung. Dan salah satunya dengan memberikan pelayanan yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat suatu sistem yang di dalamnya terdapat proses di mana petugas dapat melayani pelanggan melalui sistem informasi, dan bagaimana pengunjung yang menjadi member dapat melakukan proses booking secara online dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dengan database menggunakan PHP MyAdmin. Sebagai tempat penyewaan futsal, lapangan futsal, Kapila Futsal Jakarta dalam fasilitasi untuk bermain futsal sudah terpenuhi. Namun di sisi pengelolaan bisnis oleh pemilik Kapila Futsal Jakarta sendiri masih dilakukan secara manual. Mulai dari pengelolaan pendaftaran yang hanya ditulis dalam sebuah buku, penyewaan lapangan futsal, dan pelaporan harian. Semuanya masih dilakukan secara manual dengan pencatatan dalam buku. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengelola bisnis penyewaan lapangan futsal pada Kapila Futsal Jakarta. Untuk membantu dalam pengelolaan bisnis penyewaan lapangan futsal yang lebih akurat, efektif, dan efisien, maka perlu dibuat suatu sistem informasi penyewaan lapangan futsal berbasis web. Nah, di sini saya mengidentifikasikan dan rumusan masalah. A. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, mengidentifikasikan masalah yang ada dalam sistem informasi penyewaan lapangan futsal, yaitu 1. Pada proses penyewaan dan pendataan member masih dicatat dalam buku, sehingga membuat kasir kesulitan dalam melihat kembali data-data penyewaan dan transaksi penyewaan, karena data-data tersebut masih bentuk catatan pada buku penyewaan yang sewaktu-waktu bisa hilang atau rusak. 2. Penjadwalan penyewaan masih dalam bentuk tulisan, buku catatan yang masih kurang efektif, sehingga jadwal penyewaan sering terjadi bentrok. Yang ketiga, dalam pemrosesan pembuatan lapangan, penyewaan masih dilihat pada buku penyewaan, sehingga menyulitkan di dalam pembuatan laporan penyewaan karena membutuhkan banyak waktu. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sistem penyewaan lapangan futsal yang sedang berjalan? Bagaimana perancangan sistem yang diusulkan untuk menunjang proses penyewaan lapangan futsal berbasis web? Bagaimana pengujian sistem informasi penyewaan lapangan futsal yang diusulkan? Bagaimana implementasi sistem informasi penyewaan lapangan futsal? Yang ketiga, yaitu batasan masalah. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan pada pembahasan sistem informasi penyewaan lapangan futsal ini, yang antara lain sebagai berikut. 1. Pembahasan mencakup perencanaan sistem informasi pemesanan lapangan, penjadwalan, pembuatan member, dan perpanjang member. 2. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer melalui nomor rekening yang tertera di dalaman website tersebut. 3. Pembayaran pemesanan lapangan futsal ini dapat dilakukan hanya membayar 50% terlebih dahulu dan harga lapangan tersebut. 4. Pemesanan lapangan futsal bisa siapa saja yang akan memesan website tersebut. 5. Batas waktu pemesanan maksimal 3 jam sebelum waktu yang akan dipesan. 6. Pembayaran pemesanan dilakukan 2 jam setelah melakukan pemesanan lapangan futsal. 7. Pembuatan member harus melakukan registrasi data terlebih dahulu dengan syarat pengisian data diri pada website tersebut dan membayar biaya registrasi menjadi member. 8. Anggota member akan mendapatkan fasilitas sewa lapangan sebulan selama 4 kali dengan harga tertentu. Yang keempat, yaitu tujuan dan manfaat tujuan. 1. Merancang sistem informasi penyewaan lapangan futsal. Pada sistem informasi penyewaan lapangan futsal, GoFutsal mempermudah dalam pemrosesan pengelolaan data.
2. Memberikan alternatif solusi permasalahan sistem penyewaan lapangan futsal pada klub futsal agar lebih efektif dan efisien. 3. Dengan sistem yang sudah terkomputerisasi, diharapkan pengolahan data dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat. Waktu yang dibutuhkan lebih efektif dan efisien. 4. Mengusulkan sistem komputerisasi sebagai solusi dari resiko terjadinya kehilangan data yang dikarenakan penyimpanan data yang masih manual dan tidak terstruktur. Yang kelima yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ini menggunakan model waterfall menurut Ross dan Sahaluddin yang berbagi menjadi 5 tahapan, yaitu 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Penulis melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak secara insentif dengan cara mengamati secara langsung bagaimana kinerja yang terjadi di Kavila Futsal Jakarta. Dengan wawancara, observasi, dan diskusi, informasi ini dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 2. Desain. Penulis melakukan perancangan suatu sistem informasi dengan menggunakan Unfield Modeling Language atau UML yang terdiri dari activity diagram, use case diagram, class diagram, sequence diagram dengan menggunakan desain database, Entity Relationship Diagram atau RD, dan Logical Record Structure atau RLS. Pada tahap ini penulis haruslah teliti karena hasil sistem secara manual akan terlihat dari hasil perancangan. 3. Pembuatan kode program desain harus ditranslasikan ke dalam pemrograman perangkat lunak. Hasil dari tahapan ini adalah pemrograman komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. 4. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logis, fungsional, dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan secara yang diinginkan. 5. Pendukung atau support atau pemeliharaan atau maintenance. Perangkat lunak yang sudah disampaikan pada user pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa terjadi mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan lingkungan baru atau karena user membutuhkan perkembangan fungsional. Saya akan menjelaskan kembali presentasi dari kawan saya Randila Barat. Saya akan membahas bab 2 tentang kajian pustakanya. Yang pertama itu tentang konsep dasar sistem. Sistem. Yang pertama, definisi sistem menurut Gentile dalam Lubis 2016 menyebutkan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sedangkan pengertian sistem informasi menurut Sutabri dalam Lubis 2016, sistem informasi adalah suatu sistem dari dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem berorientasi objek. Yang kedua yaitu OOP. Menurut Fredianti Wulansari 2015, pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu cara baru dalam berpikir serta berlogika untuk menghadapi masalah-masalah yang akan dicoba atasi dengan bantuan komputer. Adapun konsep yang mendukung pada pemrograman berorientasi objek, yang pertama yaitu bantuannya dari objek-objek berfungsi untuk membungkus data dari fungsi bersama menjadi suatu unit dalam sebuah program komputer. Objek merupakan dasar dari modularitas dalam struktur dalam sebuah program komputer berorientasi objek. Yang kedua, kelas-kelas. Kelas-kelas berfungsi untuk mengabsulkan objek-objek suatu kelas tunggal dapat digunakan untuk menciptakan sejumlah objek. Selain itu, suatu kelas juga dapat digunakan untuk menciptakan kelas-kelas lain yang mewarisi sebagian atau seluruh data. Yang ketiga yaitu bantuannya dari polimorfisme. Polimorfisme memungkinkan kelas-kelas berbagi data serta perilaku yang sama. Pada konteks pemrograman, hal ini memungkinkan pengurangan ukuran kode dan menyediakan kemungkinan pengembangan sistem atau perangkat lunak yang lebih mudah dipelihara. Yang keempat, bantuan dari inheritance. Inheritance atau biasa kita dengar dengan pewarisan adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek yang akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Bila inheritance dipergunakan, kita tidak perlu membuat atribut atau metode lagi pada anaknya. Yaitu B. Pemrograman website.
Menurut Fredinti Ulansari dalam 2015, program dapat diartikan suatu cara baru dalam berpikir serta berlogika untuk menghadapi masalah-masalah yang dicoba atasi dengan bantuan komputer. Bahasa pemrograman yang biasa digunakan dalam membangun sebuah desktop yaitu pertama PHP, yang kedua JavaScript, dan yang ketiga alat pendukung. Kita akan membahas pertama yaitu PHP. Menurut Setiawan tahun 2018 yang menjelaskan bahwa PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa scripting tingkat tinggi yang dipasang pada dokumen HTML. Sebagian besar sintaks dalam PHP mirip dengan bahasa C Java dan Perl. Namun, PHP ada beberapa fungsi yang lebih spesifik, sedangkan tujuan utama dari penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancangan web yang dinamis dan dapat bekerja otomatis. Yang kedua, JavaScript. JavaScript adalah sebuah bahasa script dinamis yang dapat dipakai untuk membuat halaman-halaman HTML statis lebih interaktif. Yang ketiga, alat pendukung. Alat pendukungnya itu bisa berupa XAMPP, PHPMyAdmin, dan Sublime Text. Yang pertama, XAMPP. Menurut Setiawan tahun 2018, XAMPP adalah paket program web yang lengkap yang dapat Anda pakai untuk belajar pemrograman web, khususnya PHP dan MySQL. B. PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah tools yang dapat digunakan dengan mudah untuk memanajemen database MySQL secara visual dan server MySQL, sehingga kita dapat perlu lagi harus menulis query SQL setiap akan melakukan perintah operasi database. Yang ketiga bentuknya yaitu Sublime Text tadi. Sublime Text adalah sebuah sintak editor yang menggunakan Python APL. Sublime Text mempunyai fitur plugin tambahan yang mempermudah bagi penggunanya, tidak hanya memiliki fitur yang menarik. Sublime Text juga menampilkan desain yang simpel dan memiliki ciri khas tersendiri, sehingga menjadikan Sublime Text terkesan elegan untuk sebuah sintaks editor. Basis data. Sistem basis data adalah sistem terkomputerasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya, basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Sukamto dan Sahaludin 2018. Adapun yang termasuk dalam basis data yaitu MySQL, PHPMyAdmin, dan XAMPP. MySQL menurut Supriyanto dan Nisa 2015, MySQL atau dibaca MySQL dengan suatu RDBMS atau Relational Database Management System, merupakan aplikasi sistem menjalankan fungsi pengolahan data. MySQL sendiri pertama dikembangkan oleh MySQL AB yang kemudian diakuisisi oleh Sun Microsystems dan terakhir dikelola oleh Oracle Corporation. PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah sebuah software berbasis pemrograman PHP yang digunakan sebagai administrator MySQL melalui browser atau web yang digunakan untuk manajemen database. XAMPP. XAMPP merupakan program paket PHP dan MySQL berbasis open source yang saat ini merupakan andalan para programmer PHP dalam melakukan programming dan melakukan testing hasil programnya. Model pengembangan. Perangkat lunak menurut Sukamto dan Sahaludin 2018, model SDLC air terjun waterfall seiring disebut model sequential linear atau sequential linear alur hidup klasik atau classic life. Model air terjun menyediakan pendekatan dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukungnya atau support. Analisa kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami. Perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengendalian. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan dan representasi desain
agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. Pembuatan kode program desain. Pembuatan kode program desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat dan tahap desain. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Pendukung atau support atau disebut dengan pemeliharaan atau maintenance. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan terbaru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak membuat perangkat lunak baru. Teori pendukung. Entity Relationship Diagram. 1. Definisi Entity Relationship Diagram menurut Sukanto dan Sahaluddin 2018. Pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan untuk menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan untuk pemodelan basis data relasional, sehingga jika penyimpanan basis data menggunakan ERD memiliki beberapa aliran notasi seperti notasi chain dikembangkan oleh Peter Chen. Logika Record Structure atau LRS. Menurut Tasciati 2017 mengemukakan bahwa Logical Record Structure atau LRS merupakan sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram ER akan mengikuti pola atau aturan pemodelan tertentu dalam kaitannya dengan konversi ke LRS. Maka, perubahan yang terjadi adalah mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Setiap entitas akan diubah ke bentuk kotak. Sebuah atribut relasi disatukan dalam sebuah kotak bersama entitas. Jika hubungan yang terjadi pada diagram ER 1:M, relasi bersatu dengan cardinality atau M, atau tingkatan hubungan 1:1. Relasi bersatu dengan cardinality yang paling membutuhkan referensi. Sebuah relasi dipisah dalam sebuah kotak tersendiri menjadi entitas baru jika tingkat hubungannya M/M, many to many, dan memiliki foreign key sebagai primary key yang diambil dari kedua entitas yang sebelum saling berhubungan. Unified Modeling Language menurut Ahmad dan Hasan 2015. Unified Modeling Language atau UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta model tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun dengan menggunakan pemrograman berorientasi objek atau OOP. Activity Diagram. Activity Diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika, prosedural, proses bisnis, dan proses kerja. Dalam beberapa hal, diagram ini memainkan peran mirip sebuah diagram alir. Tetapi perbedaan prinsip antara diagram ini dan notasi diagram air adalah diagram ini mendukung behavior paralel. Use case diagram. Use case diagram mendeskripsikan interaksi tipikal antara para pengguna sistem dengan sistem itu sendiri dan memberikan sebuah narasi tentang bagaimana sistem tersebut digunakan. Ketiga adalah kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan jenis objek dalam sistem dan berbagai jenis hubungan statis yang diantara mereka. Kelas diagram juga menunjukkan sifat-sifat dan operasi dari jumlah kelas dan kendala yang berlaku untuk cara objek yang terhubung. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan sekitar sistem, termasuk penggunaannya, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau langkah-langkah dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Selanjutnya saya akan membahas 3
analisa dan perancangan sistem. Analisis sistem yang berjalan. Dalam merancang sebuah sistem yang baru, perlu adanya gambaran mengenai sistem yang ada atau sedang berjalan pada suatu instansi atau perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar yang ada atau sedang berjalan pada suatu instansi atau perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar sistem yang akan dibentuk dapat diaplikasikan dengan baik dan maksimal serta membantu dalam pembuatan laporan untuk mendukung dalam penyampaian informasi yang lebih baik dengan melihat kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada sistem yang lama. Analisis sistem yang berjalan pada FIKA Futsal Medan ini dapat diibaratkan sebagai berikut. Yang pertama, penyewaan pemesanan lapangan futsal harus datang langsung ke lapangan dan menanyakan jadwal lapangan. Kami melakukan pengecekan jadwal lapangan yang kosong. Kami mencatat pemesanan lapangan dan memberikan kwitansi pada penyewaan. Pengunjung langsung membayar DP dan selanjutnya bisa menyewakan dan berikutnya bisa langsung membayarkan. Admin mencatat jadwal lapangan yang di-booking pengunjung. Berikutnya analisis sistem yang diusulkan. Tujuan analisa sistem yang diusulkan adalah untuk merancang sistem baru atau diperbaharui, menguraikan suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Analisa sistem informasi yang baru ini sangat berguna dalam melakukan perencanaan yang lebih rinci karena desain sistem akan mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan dirancang. Analisis sistem ini juga akan memberikan gambaran secara umum kepada pihak-pihak yang memakai sistem yang baru dan informasi apa saja yang dapat diberikan oleh sistem-sistem informasi yang baru nantinya. Setelah melakukan penelitian di FIKA Futsal Medan, maka dapat menyajikan data hasil penelitian dan kembali mengidentifikasikan bagian masalah yang dihadapi pada sistem informasi pemesanan lapangan FIKA Futsal dan mencoba untuk merumuskan suatu usulan yang baru bagi FIKA Futsal, di mana sistem yang baru ini akan lebih efisien waktu dan lebih akurat. Data flow diagram atau DFD. Setelah mengetahui bagaimana alur sistem informasi yang ada, kemudian pada bagian ini akan dijelaskan juga bagaimana membangun perancangan sistem informasi pemesanan lapangan pada FIKA Futsal dengan menggunakan alat bantu berupa data flow diagram atau DFD. Diagram konteks pada perancangan sistem informasi pemesanan lapangan pada FIKA Batam ini, diagram konteksnya kita perlukan. FT level pada perancangan sistem informasi lapangan futsal ini juga kita membutuhkan DFD level 1. Diagram rinci pada perancangan sistem informasi pemesanan lapangan pada FIKA Futsal ini kita juga memerlukan diagram rinci. Entity Relation Diagram atau RD. Perancangan basis data pada sistem informasi pemesanan ini dibuat dalam bentuk Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau RD yang telah dibuat pada sistem pemesanan ini menampilkan skema hubungan antara tabel dalam database. Adapun sketsa sistem pemesanan lapangan pada FIKA Futsal ini sebagai berikut, yaitu rancangan file. Pada tahap ini, penulis sudah merancang file database yang nantinya akan digunakan untuk membuat sistem informasi pemesanan lapangan pada futsal. Adapun rancangan filenya adalah yang pertama deskripsi tabel user. Dalam deskripsi tabel user ini kita akan membuat nama database-nya itu apa, nama tabelnya itu apa, primary key, terus nanti dalam tabelnya itu ada urutan nomornya. Kita akan menggunakan user ID, username, password, nama lengkap, nomor HP, baru dong hak akses. Nanti para user akan para yang membooking lapangan akan login pada halaman nanti. Yang kedua deskripsi tabelnya. Yang ketiga deskripsi tabel pemesanan.
Desain rinci. Pada tahap ini akan dilampirkan desain rinci rancangan sistem informasi pemesanan lapangan pada tingkat futsal berbasis web. Rancangan ini berfungsi sebagai rancangan berikut. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan akan menjelaskan tentang hasil dari sistem yang telah dibangun sesuai dengan metode dan perencanaan sistem. Aplikasi web yang telah dibangun dapat melakukan proses pemesanan lapangan serta memberikan informasi jadwal dari masing-masing lapangan yang ada. Proses pemesanan lapangan hanya dapat dilakukan jika para pengguna sudah terdaftar sebagai member. Member hanya bisa memesan jadwal lapangan, hari, jam, dan tanggal yang sudah diinputkan oleh masing-masing pemilik lapangan futsal. Untuk mengatur jadwal mereka melalui aplikasi ini, masing-masing tempat penyewaan lapangan futsal harus menginputkan data lapangannya masing-masing beserta dengan tarif atau harga penyewaan lapangan per jamnya. Kasir dari setiap tempat futsal hanya dapat mengolah data. 4.1 Perancangan sistem. Perancangan sistem adalah gambaran perancangan dan pembuatan skema atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan mempunyai fungsi dan tujuan yang sama. Elemen-elemen sistem informasi dirancang dengan tujuan untuk dikomunikasikan pada user. Dalam pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang ada, baik secara keseluruhan maupun memperbaiki sistem yang telah ada. Proses pengembangan sistem dilewati beberapa tahapan, mulai dari sistem terapkan, dioperasi, dan dipelihara. Bila sistem yang sudah dikembangkan masih timbul kembali permasalahan-permasalahan yang kritis serta dapat diatasi dalam tahap pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan kembali sistem untuk mengatasinya dalam proses kembali ke tahap yang pertama, yaitu perancangan sistem. Siklus ini disebut juga dengan siklus hidup pada suatu sistem. Tahap perancangan sistem ini akan dijelaskan mengenai perancangan sistem pada objek yang digunakan, perancangan arsitektur program yang akan dibuat, perancangan tampilan, dan perancangan menu. 4.1 Tujuan perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan suatu kegiatan pengembangan prosedur dan proses yang sedang berjalan untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau memperbarui sistem yang ada, untuk meningkatkan kinerja sistem itu sendiri agar dapat memenuhi hasil yang diinginkan. Rancangan sistem yang baru akan diterapkan suatu kegiatan untuk menemukan dan mengembangkan metode, prosedur, dan proses suatu data agar tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai. Adapun tujuan dan tahapan perancangan sistem ini adalah untuk menghasilkan perancangan pengelolaan data penyewaan dan pembayaran lapangan sehingga dapat memperbarui atau meningkatkan kinerja sistem dari sistem yang sedang berjalan. 4.1.2 Gambaran umum sistem usulan. Pada prinsipnya, sistem yang sedang diusulkan tidak jauh berbeda dengan sistem yang sedang berjalan. Namun pada prosedurnya, penulis mengusulkan beberapa perubahan terhadap sistem yang sedang berjalan. Sistem ini merupakan sistem yang akan diusulkan atau berorientasi objek, sehingga membutuhkan manajemen sistem yang baik agar sistem menjadi dinamis. Pada sistem yang diusulkan diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut. 1. Dapat membantu penjaga untuk mengelola penyewaan lapangan, pembayaran lapangan, dan pengelolaan data pelanggan dengan mudah. 2. Dapat mencetak laporan penghasilan dan pengeluaran dari hasil penyewaan yang sesuai dengan mudah. 4.1.3 Perancangan prosedur yang diusulkan. Perancangan prosedur merupakan awal dari pembuatan sistem yang akan dibuat, di mana dapat dilihat proses apa-apa saja yang nantinya diperlukan dalam pembentukan suatu sistem. Sedangkan perancangan prosedur yang diusulkan merupakan tahapan untuk memperbarui atau meningkatkan efisiensi kerja. Tahap perancangan sistem yang digambarkan sebagai perancangan untuk membangun suatu sistem dan mengkonfigurasikan komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras sehingga menghasilkan sistem yang baik. Sistem yang dirancang tersebut menjadi suatu komponen. Tahapan perancangan prosedur ini akan menjelaskan dengan menggunakan metode sistem informasi berorientasi objek dengan UML. 1. Use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Use case diagram merupakan salah satu diagram untuk memodelkan aspek perilaku sistem. Masing-masing diagram use case
menunjukkan sekumpulan use case, aktor, dan hubungannya, di mana aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lainnya yang berinteraksi dengan sistem yang dibangun. Diagram use case penting untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. Diagram use case merupakan pusat pemodelan sistem perilaku, subsistem, dan kelas. Use case menggambarkan fungsionalis sistem dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan dan pemakaian. Yang kedua, skenario use case diagram usulan. Use case skenario digunakan untuk memudahkan dalam menganalisa skenario yang akan digunakan pada fase-fase selanjutnya dengan melakukan penilaian skenario tersebut. Bab 5, kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Dari proses pembuatan sistem informasi, penyewaan lapangan futsal dalam menjalankan rangkaian proses yang ada pada sentro futsal dengan dibangunnya sistem informasi penyewaan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. 1. Dengan adanya sistem informasi penyewaan lapangan futsal, diharapkan dapat membantu pengelolaan dalam proses data secara terkomputerisasi, baik pendataan penyewaan maupun pendataan penyewaan seperti member dan reguler. 2. Dengan adanya sistem informasi penyewaan lapangan futsal, diharapkan pada proses penjadwalan dapat meminimalisir jadwal yang tabrakan atau bentrok jadwal. 3. Dengan dibuatnya sistem informasi penyewaan lapangan futsal ini dapat memudahkan manajer dalam pembuatan laporan penyewaan. 5.2 Saran. Sistem informasi penyewaan lapangan futsal ini bukanlah sebuah sistem sempurna yang dapat menangani semua masalah yang terjadi. Untuk menjadikan sebuah sistem mempunyai tingkat permasalahan yang sangat kecil, diperlukan pengembangan yang harus diterapkan pada sistem.